istirahat dan pulang sekolah. Oke. Terus di indikatornya Pak, yang ada salat subuhnya Pak. Nah, yang ada salat subuh terus ada apa? Membicarakan ukuran waktu menurut keadaan, misalnya pada waktu subuh, mereka sekolah dan makan siang. Nah, maksud saya Pak dan Ibu, kalau memang ini juga tidak salah, tapi apa tadi Pak? Makan siang Pak ya. Nah, di kegiatan pembelajaran juga menuliskan tentang waktu itu, tidak keluar dari itu maksud saya. Itu kan digunakan istirahat dan pulang. Kenapa tidak digunakan waktu subuh dan seterusnya, dan seperti di indikator, sehingga dia mencerminkan sebuah kegiatan yang mencapai sebuah indikator, tidak keluar. Ini tidak salah, akan tetapi mungkin tidak sejalan dengan bahasa di indikator, karena di indikator menggunakan apa tadi, salat subuh, memperkirakan waktu salat subuh, terus bangun dan bangun siang, sedangkan di kegiatan pembelajaran waktu istirahat dan pulang sekolah. Ini kan tidak sejalan. Tidak salah, benar, akan tetapi lebih bagus apabila dia mencerminkan kegiatan di indikator. Jadi tetap di sini adalah bangun subuh, terus berangkat ke sekolah dan makan siang. Saya kira itu saja. Yang lainnya tulisan dan tulisan buku matematika, terus jamnya dimaksud jam apa Pak? Jam dinding atau jam buatan? Indikator 1 menyebutkan dokumen dan benda-benda berharga milik pribadi. 2 menjelaskan pentingnya merawat dokumen dan benda-benda berharga miliknya. Materi pokok memelihara dokumen dan koleksi benda berharga. Kegiatan pembelajaran 1 siswa menyebutkan dokumen dan benda-benda berharga miliknya. 2 menceritakan pentingnya merawat dokumen dan benda-benda berharga miliknya. Penilaian lisan dan LKS. Alokasi waktu tidak ada. Sumber belajar buku paket itu mungkin kami tidak menyebutkan nama. Modul, terus dokumen dan benda-benda berharga. Itu saja dari kami. Bagaimana dari Bapak Ibu? Ayo Bu, selagi ada waktu hajar saja Bu. Sebentar lagi sudah istirahat. Nanti gantian yang maju yang lain dihajar sama yang lain. Kapan lagi Bu? Ya Bu ya. Bersedia dihajar kalau ibunya sudah ditanya. Penting. Iya betul. Anak-anak kan tahu. Berarti ini kalau dia mau apa dia kan mainannya yang dibawa. Berarti itu penting baginya. Iya. Yang kami Oke, gini saja saya tengahi Bu ya. Saya tengahi Bu ya. Iya. Saya tengahi Bu ya. Sekarang pertanyaannya untuk yang di sini, bukan untuk yang ibu yang berdiri di depan. Apakah ketika masuk siswanya langsung menyebutkan? Itu kan coba ibu tunjuk kegiatan pembelajaran pertama. Siswa menyebutkan. Apakah siswanya langsung menyebutkan ketika ibu masuk? Tidak. Siapa duluan yang melakukan? Guru kan? Nah, berarti memang seperti itu Bu tulisannya. Siswa menyebutkan, ada tugas guru dulu supaya siswanya menyebutkan. Nah, tapi nggak ditulis kegiatan gurunya di situ. Memang sudah benar seperti itu. Ada kegiatan guru yang harus dilakukan. Apa sih yang harus saya lakukan sehingga anak-anak itu bisa menyebutkan? Tidak ditulis di situ. Nanti kalau mau ditulis panjang lebar di RPP-nya. Sama juga dengan menceritakan. Ini saya tengahnya aja langsung ibu karena waktu. Jadi ibunya tidak langsung minta anak-anak menceritakan. Dijelaskan dulu seperti di indikator. Nanti setelah dijelaskan manfaat, ayo nak, siapa yang mau menceritakan pentingnya merawat benda-benda, baru minta anak-anaknya menceritakan. Jadi yang nampak di situ kegiatan pembelajaran kan berfokus pada siswa. Apa sih tugas orang guru supaya itu terwujud, supaya anak-anak mampu menyebutkan, supaya anak-anak mampu menceritakan. Itulah PR bagi kita yang nantinya akan tertuang di dalam RPP. Matematika, IPA, IPS, seluruhnya ibu aja. Selasa juga demikian, seluruhnya ibu aja. Tidak seperti sekarang ini. Sudah
Akan tetapi kan tidak mungkin Pak ya, begitu pulang langsung merubah situasi keadaan di lapangan, karena kita dibatasi oleh ketentuan roster. Ya, nah